Dunia terlambat gak jadi masalah, tapi agama kalau terlambat fatal. Bahkan kita harus berlomba. Mengalah makruh, bisa haram. Ikram itu untuk keduniaan sunnah. Saya haus, teman saya haus, kasih teman dulu sunnah. Tapi saf pertama kosong, level kita di saf kedua sama. Silakan Pak, makruh itu. Lompat kita, bahkan kalau badan kita besar, boleh show off sedikit. Teman mau maju, hei, nggak lihat nih, badan kita besar. Mumpung digunakan kesempatan, badan saya kekar, ini kecil, mau masuk lebih dahulu pada saya, nggak bisa, saya dulu. Jadi mendahulukan orang ke saf yang pertama itu makruh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman akthara fil jihadi fi sabilillah min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin sab'ina alfa hasanah wa kullu hasanatin asyratu adha'af wa 'indallahi minal mazid. Qala an-nafaqatu ya Rasulullah, qala an-nafaqatu ala qadri dzalik, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaihi menjelaskan orang yang Allah ridhai itu tiga saja, Pak. Tiga kelompok umat ini. Kalau para anbiya sudah jelas, yaitu para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang yang mengikuti mereka. Ini firman Allah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqun al-awwal, as-sabiqun, mereka terus berlomba-lomba. Jadi para sahabat Nabi ini orang yang berlomba, dan ini agama harus berlomba kita, nggak boleh lambat-lambat. Kayak wong wedo nggak boleh, harus gerak laki-laki, bahkan harus lebih cepat dari militer kata masyayikh tadi. Dunia terlambat nggak jadi masalah, tapi agama kalau terlambat fatal. Bahkan kita harus berlomba. Mengalah makruh, bisa haram. Ikram itu untuk keduniaan sunnah. Saya haus, teman saya haus, kasih teman dulu sunnah. Tapi saf pertama kosong, level kita di saf kedua sama. Silakan Pak, makruh itu. Lompat kita, bahkan kalau badan kita besar, boleh show off sedikit. Teman mau maju, hei, nggak lihat nih, badan kita besar. Mumpung digunakan kesempatan, badan saya kekar, ini kecil, mau masuk lebih dahulu pada saya, nggak bisa, saya dulu. Jadi mendahulukan orang ke saf yang pertama itu makruh, Pak. Silakan Pak, silakan. Jangan kamu yang maju. Jadi mendahulukan orang untuk perkara agama makruh, untuk keduniaan sunnah. Bahkan bisa haram, Sama-sama belum sholat asar, tinggal 10 menit lagi maghrib. Air cuma 1 botol ada lagi. Waktu kita mau wudu, teman kita minta, Pak, saya minta air Pak, mau wudu Pak, saya belum asar. Oh ya nggak apa-apa, silakan wudu. Dia wudu, sholat asar, kita mau wudu lagi, maghrib tiba. Maka ngasih air waktu itu dengan teman kita jadi haram, Pak. Saya wudu dulu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh terlambat. Kalau keduniaan silahkan, bahkan bagus. Mati pun nggak apa-apa dalam kehausan. Yang penting teman saya bisa minum. Bersedia tuan-tuan insyaallah. 1 menit saja terlambat bisa fatal, Pak. Hari Jumat itu malaikat nebar di pintu-pintu masjid, nunggu siapa yang datang di jam yang pertama, kedua, ketiga. Seperti korban onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Bahasa Lomboknya telur, endok kalau bahasa Jawa barangkali. Kalau terlambat sedikit, sudah hilang. Khatib sudah mau naik mimbar, mau khutbah. Pas dia mau masuk, ada telepon dari istrinya. Assalamualaikum, salam. Bang, nanti kalau habis Jumatan lu belikan cadar Bang ya. Belikan telur, belikan ini, belikan. Iya, apa lagi?
Selesai, pas masuk imam khatib sudah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Maka hadirin maka Allah terlambat 1 detik saja masuk pintu masjid tadi. Memang kewajiban Jumatnya sudah selesai, tapi dia termasuk orang yang tidak dicatat oleh malaikat hadir waktu itu. Malaikat kalau sudah khutbah, mulai berkhutbah, khatib berkhutbah, maka malaikat tutup buku, dengarkan khutbah juga. Iya kan Pak? Bodohnya lagi, tinggal 3 isapan. 3 isapan. Ngerokok, tanggung, isap 3. Pas selesai isapan yang ketiga, naudzubillah, masuk masjid, imam sudah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan goblok betulnya orang, Pak, maaf nih. Maaf bahasanya agak kasar sedikit, Pak. Memang sebelum meninggalnya almarhum Ki Abdul Halim, saya bilang, Pak Kiai, saya mau suhbah di Seragen, di Solo selama 2-3 tahun, mudah-mudahan saya bisa lembut. Belum terlaksana, beliau sudah meninggal dunia. Hadir Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak boleh terlambat, harus berlomba. Bersedia Pak? Lemas insyaallah-nya. Insyaallah. Makanya Allah puji para sahabat as-sabiqun, berlomba terus, al-awwalun. Siapa mereka? Daripada kalangan muhajirin dan ansar. Enggak tertutup mereka sampai hari kiamat terbuka, walladzina tabi'uhum biihsan. Siapa yang mengikuti? Nah, beliau katakan, nah ajib. Maulana Umar katakan, 3 sifat kaum muhajirin, 3 sifat kaum ansar. Kalau kita kerjakan yang 3 baik waktu kita hijrah atau waktu kita nusrah, nanti insya Allah anak cucu kita akan dijanjikan Allah 3 juga akan jadi. Siapa orang muhajirin? Lil fuqara al muhajirin, bagi al fuqara muhajirin. Sebenarnya mereka juga banyak orang kaya muhajirin nih Pak. Tapi setiap orang yang safar itu dikatakan miskin. Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi kalau sudah musafir dia boleh terima zakat, boleh terima zakat. Saya kaya umpamanya, atau ada orang kaya di Temboro, taunya dia ke Banjarmasin sana. Ibnu Sabil dia boleh terima uang zakat. Maka di Quran itu aneh, ketika Nabi hadir hancur rusak itu kapal, ditanya oleh Musa, kenapa kamu rusak ini kapal? Nabi Khidir katakan, wa ammas safinatu faqadat lil masakin. Ini kapal milik orang miskin. Kok aneh orang miskin punya kapal? Kapalnya kapal antar pulau Pak, bukan kapal kayu, kapal perahu yang kecil, bukan. Antara Surabaya Madura, bukan. Ini kapal jauh. Maksudnya apa dikatakan oleh para mufassirin? Orang itu kalau sudah safar miskin dia. Li fuqara muhajirin, siapa mereka? Punya sifat 3 Pak. Mudah-mudahan Allah berikan 3 sifat pada kita. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka dan uang harta mereka. Sudah punya kebun, punya apa, tinggalkan. Jadi hari sifat untuk bergerak memperjuangkan agama. Ini merupakan sifatnya para sahabat. Hubbul watar minal iman, ini hadis palsu Pak. Nggak benar tuh. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kalau mau ingin dibenarkan juga kata Mu'alim Sobron, dokter hadis, itu watarnya itu sorga. Dunia jangan dicintai Pak, Temboro jangan dicintain, Banjarmasin jangan dicintain, Makassar jangan dicintain. Cintain apa? Perjuangan. Wah, saya sudah terlanjur cinta dengan Temboro, nggak bisa berpisah dengan Temboro. Ngapain cinta Temboro? Wah, saya sudah kadung tinggal di Magelang, nggak bisa meninggalkan Magelang, maaf nih, nggak bisa meninggalkan Makassar lagi. Jangan, itu bukan sifat sahabat. Bersedia teman-teman? Tapi jangan ada yang sakit hati ketika saya bayangin gini Pak, maaf. Jadi sifat orang muhajir siap ukhriju min diarihim. Bahkan bukan ukhriju saja, sengaja dia berangkat. Sayyidina Umar ketika dia mau hijrah langsung tawaf. Selesai tawaf dia ilankan dengan pedang terhunus, siapa yang ingin istrinya janda, anaknya yatim, tunggu Umar di luar batas kota Mekah sana. Nggak ada yang ngusir, tapi siap untuk meninggalkan kampung halaman. Bersedia Pak? Kampung halaman, amwalihim, dari Jawa hijrah ke Sulawesi, hijrah ke Sumatera, hijrah ke Kalimantan. Miskin tadinya, sekarang punya kebun karet, punya kebun macam-macam. Waduh, berat nih pulang ke Jawa lagi, berat tinggalkan ke Sulawesi. Jangan, harta kamu itu di sana, di sorga. Bersedia Pak? Tapi untuk apa berangkatnya tersebut? Bahkan yang berat meninggalkan Mekah Madinah Pak. Ya bataguna fadlan min ridwana, semata-mata mencari ridha
Allah. Keberangkatan dia bukan untuk membuka sawah, bukan untuk berdagang, tidak, tapi untuk mencari ridha Allah. Kemudian wa yansuruna Allah wa rasulahu, memperjuangkan agama Allah dan rasulnya. Karena orang-orang yang haji umrah juga ya bataguna fadla minallahi wa ridwana. Hadirin, kita haji dan umrah atau mengunjungi saudara kita kan juga mencari ridha Allah. Tapi beda antara kita yang sekedar umrah saja, sekedar haji saja, maka wa yansuruna Allah wa rasulahu, itu memperjuangkan agama Allah dan rasulnya. Tujuan dia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kebun dia, meninggalkan kekasih dan sebagainya untuk apa? Mencari ridha Allah dan memperjuangkan agama Allah. Kalau sudah ini dikerjakan, kalau mau bergerak senantiasa, baru ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Jangan kita berani mengatakan iman saya sudah benar, Pak, kalau kita tidak bergerak memperjuangkan agama Allah. Bersedia insyaallah? Karena Allah Subhanahu jelaskan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Beriman pada Rasulnya, kemudian enggak ada keraguan. Kemudian cukup dengan iman dan amal. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, memperjuangkan lagi dengan harta dan diri mereka agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka orang yang benar. Jadi kalau sudah bergerak baru dikatakan imannya benar. Semua mudah-mudahan Allah benarkan iman kita insyaallah. Kemudian di saat kita berada di rumah, jadi kaum Ansor, orang Muhajirin bergerak betul-betul mencari ridha Allah, bukan bergerak mau mencari istri, bergerak mau buka sawah, tidak. Bergeraknya bukan tujuannya keduniaan, betul-betul memperjuangkan agama Allah. Enggak ada tendensi lain, ikhlas karena Allah. Setiap kali kita berangkat, bulan ke hari ke 3 hari kah, enggak ada sambil-sambilan. Saya harus berangkat kemana? Ke Makassar, ke Sumatera, enggak bisa, harus ke Makassar. Kenapa? Karena calon istrinya sudah nunggu di sana. Enggak bisa. Enggak, harus berangkat ke Jakarta. Kalau enggak saya enggak berangkat. Wah, kacau. Kenapa? Janji sudah kongsi di Tanah Abang sana. Mau kongsi dagang? Bukan, Pak. Semata-mata karena Allah. Kemudian orang Muhajirin, apa yang dikerjakan mereka, Pak? Walladzina tabawwad darul iman, dan orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, orang Ansar. Apa kerja mereka? Yuhibbuna man hajar, menyenangi tamu-tamu yang datang. Senang tamu yang datang. Ini ciri pertama. Datang satu rombongan dikirim ke mahala kita. Oke, layani dengan baik. Minggu depan dikirim lagi, marah. Ini orang markas gimana sih? Baru minggu tadi dikirim rombongan, dikirim lagi. Enggak mikir. Berarti Anda belum punya sifat kaum Ansor. Alhamdulillah dikirim lagi. Pak, kirim lagi, Pak. Kirim lagi. Enggak jadi masalah. Senang. Bersedia Pak dikirim rombongan terus? Cintai, datang rombongan dari Madura, alhamdulillah. Dari Temboro, alhamdulillah. Dari Bogor, alhamdulillah. Dari Sulawesi, alhamdulillah. Dari mana saya, alhamdulillah. Rombongan yang kuat, alhamdulillah. Rombongan yang lemah juga, alhamdulillah. Karena kalau orang kuat kita bisa belajar. Tapi kalau rombongan tadi lemah, orang baru, kita handle dengan baik, dia pulang menghidupkan al-maqami, walaupun belum sampai ke sana, pahala kita sudah sampai ke sana. Kemudian, di samping menyenang, yuhibbuna man hajar, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Enggak ada pamrih, enggak ada keinginan dunia daripada tamu-tamu yang datang. Wah, ini orang kaya, saya nusroh dia. Mudah-mudahan bisa jadi pegawai dia. Enggak ada. Wah, ini ustadz nih punya anak perempuan belum kawin. Mudah-mudahan jadi mantu dia. Enggak ada tujuan ke sana. Enggak ada tujuan ke sana. Bahkan Maulana Yusuf katakan di antara target dakwah saya ini, maaf nih, ini barangkali ada telinga yang enggak kuat. Tapi saya sampaikan, di antara tujuan dakwah saya ini akan menutup hotel dan warung. Di antara dakwah saya ini tujuannya untuk menutup hotel-hotel dan warung. Karena terbukanya hotel yang banyak, warung yang banyak itu menunjukkan kebakhilan itu masyarakat, Pak. Tamu yang datang jangan ditaruh di hotel. Tamu yang datang jangan taruh suruh makan di warung, jangan. Kita inginkan bagaimana setiap rumahnya orang Muslim jadi hotel, setiapnya rumah orang Islam jadi warung. Standby setiap saat. Bersedia, Pak? Sedia nutup warung? Nutup hotel? Rumah kita terbuka setiap saat. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke sana, Pak. Maksudnya saya bicarakan ini mudah-mudahan suatu saat rumah saya juga begitu, rumah antum juga begitu.
Jadi jangan ada pamrih daripada tamu-tamu yang datang. Lebih hebat lagi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka mengutamakan tamu yang datang, walaupun mereka dalam keadaan miskin, tetap tamu lebih diutamakan. Walaupun istilah tamu punya ayam, punya telur, ayamnya kirim kepada tamu, telurnya kita makan di rumah. Ada suatu mahalah musyawarah, gimana ada tamu datang, siapa yang ikram dia? Pak, usul Pak, jangan dikasih makan tamu kita. Kita capekkan saja biar tamu kita sakit, teler, mujahadah, hidayah nanti turun. Bukan hidayah yang turun Pak, laknat turun. Yang dimujahadahkan tuh istri kita, anak kita, tamu jangan dimujahadahkan. Satu rombongan ulama dikirim ke Mewat, kerja bagus di satu tempat. Pulang ke Arguzari, katanya Syekh Muhammad Ilyas dengarkan sambil berbaring sakit. Tanya, kerja bagus, kerja. Terakhir beliau katakan, siapa yang masak? Kami sendiri yang masak. Loh, orang kampung gak ada yang masak, gak ada. Syekh Ilyas yang tadinya sakit bangun, pegang kepala, toba. Ya Allah, jangan kau turunkan azab di kampung itu ya Allah. Jangan kau turunkan azab di kampung itu ya Allah. Jadi kalau ada rombongan bergerak orang kampung enggak menghiraukan, hati-hati azab akan turun ke sana, Pak. Paham? Bahkan Syekh Yusuf katakan, ini Pak, kalau Rasulullah SAW datang ke suatu tempat ingin mengunjungi seseorang, ke rumah dia. Tapi kalau ingin mengunjungi masyarakat, ke masjid. Nanti masyarakat kumpul sana. Kalau mengunjungi satu orang ke rumah dia khusus, wajib fardu ain bagi dia untuk menghormati tamu, walaupun hanya dengan segelas air saja. Tapi kalau datangnya ke masjid, fardu kifayah jadinya, fardu kifayah. Tapi enggak aneh, kadang-kadang fardu kifayah bisa pahalanya mengalahkan fardu ain. Saya datang ke tempat Ustadz Nur Thohir, maunya kan, beliau potongkan saya ayam satu, potongan ayam satu, maka Ustadz Nur Thohir mendapatkan pahala memotong satu ayam. Tapi saya ingin ketemu orang Temboro semua, datang rombongan. Orang Temboro ini 100 kakak. Ustadz Nur Thohir potongkan ayam satu, karena saya cuma 5 orang. Maka waktu itu pahala Ustadz Nur Thohir bukan satu Pak, tapi mewakili 100. Seakan-akan beliau memotong 100 ekor ayam. Siap potong ayam Pak? Kambing kalau perlu. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini hebatnya. Kemudian ajib, Allah katakan di saat kita Pak tidak membuka hotel, tidak membuka warung, bahkan kita habiskan apa yang di rumah kita, Allah katakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijagakan dari sifat bakhil, dialah orang yang akan berbahagia. Orang yang bakhil enggak akan bahagia Pak. Yang bahagia siapa? Orang yang tidak bakhil. Maka Nabi ingin membahagiakan bagaimana orang kaya bahagia, orang miskin bahagia. Bagaimana supaya orang kaya bahagia? Suruh sedekah dan sebagainya. Orang miskin bagaimana bahagia? Bagaimana cara? Supaya orang miskin bahagia bagaimana caranya? Kita buat yayasan du'afa untuk menyalurkan uang kaya dibagikan orang miskin tiap bulan. Setiap orang miskin 1 bulan dikasih 1 juta supaya bahagia, begitu? Tidak Pak. Hadis Bukhari Pak, Nabi memberikan kunci bagaimana supaya orang miskin bahagia. Ajib, beliau katakan wattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jauhi api neraka walaupun kamu hanya bersedekah dengan separuh korma. Maksudnya apa nih hadis Pak? Penitia takjil Ramadan keliling minta sumbangan, Pak, ini kami pemilik masjid mau membukakan Ramadan, Bapak nyumbang berapa? Oke, saya nyumbang 100.000, 1 juta. Ada satu supermarket korma Pak, gudang korma dari berbagai negara ada kormanya. Datang kita, Pak ini, oh baik Pak, alhamdulillah saya tadi subuh ikut kajian Pak, hadisnya sahih Pak, yaitu jauhilah api neraka dengan menyumbangkan separuh korma. Tolong Pak, ini terima separuh korma saya Pak. Saya berharap dengan separuh korma saya dilepaskan dari api neraka Pak. Hadisnya sahih Pak ya, jangan dibantah Pak. Hadisnya sahih tapi imannya dhaif. Kalau saya jadi penitia masjid, mungkin kaki saya ingat waktu saya belajar main karate dulu bisa naik kepala dia tuh. Saya tendang itu korma. Itu hadis bukan untuk kamu orang kaya, buat orang miskin. Dia cuma punya 1 korma dia. Oleh Nabi supaya orang yang punya korma 1 dibahagia, jangan dimakan semua, jangan minta juga, padahal dia boleh minta. Biasanya orang tuh akan kenyang kalau makan 7 korma, maka dia boleh minta 6, jangan lebih, dibolehkan. Tapi ujar Nabi, ma fataha abdun
baba mas'alatin illa zadallahu faqrin. Tidak ada satu orang hamba yang membuka pintu minta-minta kecuali semakin dilebarkan pintu kemiskinannya. Bapak lihat saja yang di pasar yang minta-minta itu siapa dia? Besok dia juga, besok dia juga. Sudah sekian tahun dia juga. Suatu saat, padahal dia sudah punya rumah bagus di kampung dia. Suatu saat nggak ada lagi. Ada anak muda pakai kopiah koboi berlubang, sambil ngepulkan asap yang berbau. Minta, kita kasih juga duit 5.000. Tanya, dek, mana dek orang tua yang dulu sini udah meninggal pak? Terus, ya saya gantikan dia. Kamu siapa? Saya anaknya pak. Sampai anaknya pun dimiskinkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana supaya orang miskin yang punya satu korma tidak bahagia? Jangan kau minta, jangan kau makan semuanya. Belah itu korma. Kau makan separuh saja, sedekahkan separuhnya. Maka lebih menjamin orang miskin yang mau bersedekah separuh hartanya tadi, separuh korma, Allah Subhanahu Wa Taala akan bahagiakan dia. Bukan besok, detik itu juga Allah bahagiakan dia. Karena saat dia bersedekah, dia merasa nggak perlu. Gembira dia bisa bersedekah walaupun separuh korma. Dan hari-hari berikutnya tangan dia Allah jagakan, nggak akan dia mengajukan proposal kepada camat, bupati, gubernur ke orang kaya untuk minta duit, nggak mungkin. Karena dia sudah mensedekahkan apa yang dia miliki. Dan Allah Maha Adil, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis, dirhamun wahidun yasbiqu mi'atal dirham. Sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Sama-sama ikhlas. Yang 1 dirham ikhlas, yang 100.000 juga ikhlas. Tapi pahalanya lebih banyak yang 1. Kenapa pak? Selanjutnya Rasulullah menjelaskan, yang satu ini hanya punya 2 dirham saja. Yang satu lagi punya 1 juta dirham. Maka orang yang punya 2 dirham dia bersedekah 1 dirham, di sisi Allah dia sudah bersedekah berapa pak? Separuh hartanya. Yang punya 1 juta bersedekah 100.000, bersedekah. Dipandang manusia dia banyak. Tapi dalam pandangan Allah dia baru bersedekah 10% daripada hartanya. Itu maha adilnya Allah. Siap jadi orang bahagia insya Allah? Jangan bakhil. Tamu datang, tetap kita ikram. Apapun yang ada kita keluarkan. Maka dipelihara daripada kebakhilan. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerja kita belajar pak. Saat saya jadi muhajirin, jangan cinta kampung halaman. Kapanpun juga saya siap berangkat. Sawah yang sudah saya garap, apa saja itu amwal siap saya tinggalkan. Tapi betul-betul ikhlas dan untuk membantu agama Allah. Nanti saat tamu datang begitu. Kalau ini kita kerjakan hijrah nusrah pak, janji Allah pasti. Nanti anak cucu kita dan sudah terbukti di Temboro, di mana-mana sudah terbukti. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Generasi berikutnya siapa pak? Punya 3 sifat kata Maulana Umar. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Anak-anak cucu kita insya Allah pak akan jadi ulama-ulama. Tapi ulama yang inabah. Walau semakin banyak ilmunya semakin, ya Allah kami banyak dosa ya Allah. Rabbana ampunkan dosaku ya Allah. Walaupun banyak keilmuan dia semakin merasa senantiasa dia orang yang berdosa pak. Tidak sombong dengan keilmuan dia. Kemudian wali ikhwalina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunkan juga dosa-dosa yang telah mendahului kami dalam iman. Walaupun yang mendahului dia bukan orang alim seperti dia pak. Tapi dia yang menjadikan asbab hidayah. Siapa maaf orang tua kita Pak Dr. Nur siapa pak? Siapa Pak Zulfakar? Dr. Nur memang Habib Lali Drus. Lama tinggal di Belanda. Boleh katakan jauh kehidupan dia dari agama. Tapi setelah ikut dakwah sering korban datang. Datang ke Temboro berkali-kali. Datang ke Irian, datang ke sana. Meninggal dunia beliau. 1 juz enggak hafal Quran beliau. Pak Zulfakar siapa? Tentara pak. 1 juz juga enggak hafal beliau insyaallah. Tapi di antara orang yang awal-awal berkorban pak adalah siapa? Beliau-beliau tersebut. Nah pahala semua ini adalah Allah berikan kepada mereka-mereka semua. Allah terima mereka berdua semua. Termasuk juga maaf Romo Yai. Sekarang di zaman beliau berapa yang alim dibanding dengan sekarang. Tapi bagaimanapun juga nggak bisa pak. Pahala kita tetap Allah berikan kepada orang yang terdahulu. Maka ciri generasi Allah terima pak, selain mereka sendiri semakin dekat dengan Allah dan menghormati orang-orang yang terdahulu. Mendoakan siapa itu Imam Syafi'i, Imam Malik siapa, Imam Ahmad, didoakan, para sahabat didoakan mereka. Kemudian yang ketiga, hebat lagi pak. Walaupun belajarnya berbeda, yang satu di Temboro, yang satu di Magelang, satu di Sragen, satu di Solo, yang satu lagi di Kalimantan, yang satu lagi Sulawesi, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir. Tetap wala taj'al fi qulubina
ghillan lil ladzina, ya Allah, jangan ada perasaan dengki, perasaan jelek kepada saudara-saudara kami muslim. Pesantren boleh berbeda, Pak. Daerah boleh berbeda, tapi sama menghormati satu. Insya Allah 3 sifat ini, Pak, ulama yang terbentuk di masa akan datang itu akan wujud kalau sekiranya hijrah dan nusrah ada. Tapi maaf, setelah anaknya dimasukkan ke pesantren, dipondokkan, orang tuanya nggak lagi keluar, tamu datang dia pun menghilang, entah kemana. Alhamdulillah Ustaz, walaupun saya nggak berangkat lagi, nggak keluar lagi, nggak nusrah, tapi anak saya sudah mondok Ustaz, sudah hafiz Quran, cukup menjamin saya masuk surga. Hati-hati, Pak, hati-hati. Anak Anda akan menjadi ulama, insya Allah, dengan ketekunan dia. Tapi kealiman dia tidak membawa 3 sifat tadi. Semakin tinggi ilmunya, semakin ada rasa sombong. Semakin rasa sombong. Kemudian yang kedua, tidak menghormati orang dulu. Siapa sih kiai ini? Siapa kiai ini? Siapa tabiin? Siapa sahabat? Mereka juga pernah salah juga. Para anbiya juga pernah salah. Bahkan akhirnya siapa nyalahkan Allah? Ya Allah, kalau kau cinta hamba kenapa dibikin neraka ya Allah? Akhirnya jadi iblis, Pak. Sampai Allah dia salahkan. Padahal yang nyalahkan Allah ini siapa, Pak? Bukan orang sembarangan, orang yang dikatakan oleh para alim ulama, seorang syair Arabi, "Lau kana yablughul ilmu min ghairi tuqa syarafan, lakana asyrafu ahlil ardi iblisa." Kalau hanya dengan ilmu saja tanpa takwa menghantarkan orang kepada derajat yang paling mulia, maka yang paling mulia di dunia adalah iblis, Pak. Iblis itu alim, Pak. Tafsir Quran hafal, faraid hafal dia. Jangan main-main dengan iblis. Bukhari Muslim bisa hafal. Tapi kalau hanya keilmuan tanpa ketakwaan, maka menjadi orang yang akan mengkritik Allah, Pak. Jangankan mengkritik sahabat itu jelas. Kemudian di antara mereka sering terjadi permusuhan satu sama lain. Maka hadirin Subhanahu wa taala, kita berharap dengan kita istiqomah dalam hijrah, dan suatu saat saya hijrah 4 bulan tiap tahun, 8 bulan saya menjadi orang Ansor, tapi siap untuk menerima tamu, senang terus kita korbankan, kita bergandengan tangan dengan tamu lagi. Nusrah selain daripada iwa juga adalah nusrah kita berikan. Maka jangan khawatir, walaupun kita awal ini orang-orang bodoh-bodoh saja, tapi anak kita akan dialimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kemarin pertemuan dengan Habib Umar di Puncak, beliau katakan kalau dakwah ini kita kerjakan terus, walaupun di level pertama kita ini orang-orang yang bodoh saja, tapi sampaikan, nanti dengan berkat dakwah Allah wujudkan orang yang lebih alim daripada kita. Saya heran, gimana? Oh, ternyata betul. Beliau baca hadis Nabi SAW, "Naddarallahu mur'an", Allah akan cahayakan wajah seseorang. Cahayakan wajah seseorang. Siapa? Sami'a minna maqalatan, yang mendengarkan dari kami satu hadis, satu ucapan Rasulullah, didengarkan. Fawa'aha, kemudian dia rekam di hatinya. Direkam di mana? Bukan di HP, tapi di hati. Kemudian ini penyakit, Pak. Kalau merekam di HP ini penyakit. Taruh HP di sana, dia langsung tidur. Yang ngerekam HP-nya. Nanti sampai di rumah istrinya nanya, "Pak, Karguzari di Temboro gimana?" Ini dengarkan HP-nya nih, dengarkan. Tapi saya nggak mengatakan jangan direkam di HP, tidak. Yang utama direkam di mana? Hati, bukan HP. Biarnya cuma P dengan T saja. Hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha. Dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Dengarkan, sampaikan terus. Akhirnya apa, Pak? Farubba muballaghin aw amin sami'an. Berapa banyak nanti orang yang disampaikan yang ketiga lebih alim daripada yang kedua yang menyampaikan. Jadi kalau Bapak bergerak terus, insya Allah anak cucu Bapak akan menjadi alim-alim, hafiz Al-Quran. Coba tanya santri Temboro yang ada nih, siapa ayah kamu dulunya? Hafal berapa dia? Quran nggak hafal cuma koran saja. Tapi alhamdulillah berkat dakwah, koran pun nggak dibaca lagi. Sekarang anak akan menjadi hafiz Al-Quran. Itu hak apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siap berjuang terus, Pak? 4 bulan jadi muhajirin, 8 bulan jadi ansor. Siapa yang siap 4 bulan dari pertemuan kita nih? Bangun, Pak, Masya Allah. Silahkan bersedia 4 bulan, Pak. Jawa Timur harus jadi nomor 1 dari yang pertemuan ke-13, Pak, Masya Allah. Silahkan, jangan duduk, Pak. Siapa yang siap 4 bulan dari pertemuan kita? Besok lusa akan dibayar hidayah. Berdiri, Pak, Masya Allah. Siapa lagi? 4 bulan cash, 4 bulan cash, Masya Allah. Yang tua-tua, Pak, kita nggak lama lagi akan masuk kubur, Masya Allah. Yang muda juga nggak tahu kapan akan meninggal dulu, silahkan, Masya Allah. Berdiri, Pak, jangan duduk, Pak.
Tolong dibuka jalan Pak, silakan ke belakang langsung. Tolong buka jalan ini di tengah sini Pak, sebentar Pak. Buka jalan sebentar di tangan. Baik. Silakan. Silakan. Ya, terus tempat taskil. Tolong Pak di tengah ini Pak, lurus saya nih. Buka. Tolong tim taskil atau khitbah jamaah buka jalan. Silakan Pak. Yang kiri kanan, silakan ke tempat taskil. Silakan, baru bangun. Jangan ragu ya, ke tempat taskil. Tolong mana jamaah taskil, silakan. Yang di sebelah selatan utara Pak, silakan. Maju ke depan ke jamaah taskil. Masya Allah. Ini 4 bulan penting Pak. Silakan, Masya Allah. Ini yang ke-13 Pak. Habisnya kita ke Jambi yang 14, kemudian 15. Mudah-mudahan kehadiran ulama-ulama Allah hadirkan ke negeri kita senantiasa insya Allah. Masya Allah, ulama yang korban, nangis di malam hari. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Ini penting Pak, kita ini sepertiga hidup 4 bulan. Karena kalau kita 40 hari saja untuk mempertahankan iman, dan kita menjadi orang yang pandai menceritakan kehidupan Nabi dan para sahabat. Tapi kalau ada 4 bulan, insya Allah Anda menjadi pelaku peristiwa nantinya. Apa istilahnya diceritakan Al-Quran oleh Rasulullah itu nanti akan kita dapatkan. Bagaimana nusratullah Allah berikan kepada kita. Bersedia insya Allah mana? Baik Pak, nanti kita amal infiradi, asar kita siap-siap, nanti ada ini pembukaan daripada pertemuan kita nih. Kita mulai asar insya Allah dengan tawajuh, maghrib juga ada bayan maghrib, kemudian nanti isya kami akan bermusyawarah dan seterusnya sampai besok lusa bayan subuh, dan kemudian nanti ada bayan hidayah lagi kita jam 9 sampai jam 11 sehingga pertemuan kita selesai. Rombongan kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Jambi, dan selama di sini kita buat suasana insya Allah dakwah ikhtilat satu sama lain insya Allah Pak. Jangan ngobrol yang lain-lain, transaksi keduniaan ini jangan ada. Khusus kita bicara masalah kebesaran Allah, kita bicara masalah pentingnya kehidupan akhirat dan pentingnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.